proses pembuatan lagu ya. Saya ingat banget di saat itu saya buat lagu ini tengah malam, sejujurnya tengah malam. Dan di saat saya benar-benar lagi susah tidur di saat itu. Saya pegang HP, kebetulan saya buka note, gitu kan. Gak tahu kenapa saya di saat itu kayak ngapain ya? Gue harus ngapain ya? Kayak saya bingung aja gitu kan. Saya lagi nggak tahu mau ngapain. Saya akhirnya buka note, saya ketik aja gitu. Saya ketik aja udah kayak ngetik WhatsApp gitu kan. Terus akhirnya saya lihat lagi tulisan-tulisan gitu. Kok jadi bisa bikin kata-kata ini gitu kan. Saya bingung juga. Waduh, nih kayak lihat lagu gitu kan. Dan di malam itu saya juga, yaudah saya menghabiskan waktu malam saya itu, saya ambil gitar juga, saya nyari nada-nada, ini cocok. Kok jadi lengkap antara lagu intronya sampai lagu refnya gitu kan. Saya kok udah jadi lengkap nih lagu. Dan terbisa di pikiran saya telepon Mas Rio, saya butuh keyboardist buat mengiringi, ada materi baru nih gitu. Tiba-tiba saya buat kayak gitu. Dan sekali lagi saya buat itu benar-benar di situasi dalam keheningan banget kayak gitu. Oke, itu di saat satu menjelang 2 minggu gitu, saya buat lagu itu karena memang saya waktu itu saya nggak tahu juga harus apa gitu kan. Saya juga bingung juga dan saya juga nggak ngambil kegiatan apapun, saya nggak syuting gitu kan karena saya pengen menghilangkan diri gitu kan. Dan saya rasa emang ya itulah hasil dari hati healing saya gitu kan, bisa terangkum, bisa tercipta dalam lagu itu sih. Ada lagi? Juni, keterlibatannya apa tadi? Sorry. Sebelumnya kita memang teman satu manajemen kan, cuman ya jarang ngobrol gitu karena waktu pas pemotretan pertama juga pun Ilyas syuting gitu kan. Nah terus pas kemarin kita lagi ada waktu santai, kami ngobrol dan waktunya lebih luang. Jadinya ya awal mulanya karena kami teman satu manajemen, terus ngobrol, kumpul, akhirnya kita suka sharing dan akhirnya ya aku memutuskan untuk mau join karena itu satu frekuensi rasanya gitu Jun. Ada lagi? Gimana kabar Durian Medan? Ya nggak nyampe. Cek. Mas, buat saya mau nanya dulu buat Mas Ilyas. Saya Iman dari Star Story. Mas Ilyas mungkin ada kesulitan nggak sih saat proses rekaman sambil membuat video klip atau membuat liriknya? Ya, terima kasih. Kalau bilang kesulitan ya, kalau boleh jujur, semua pada prosesnya ada kesulitan, tapi nggak tahu kenapa solusinya itu selalu ada. Contoh kayak waktu kemarin pembuatan shoot video klip, karena kita kemarin kurang komunikasi ya, karena jadi harusnya penyewaan tempat itu karena kan lewat online itu kan mulainya kan dari jam 12 sampai jam 12 besoknya gitu kan. Dan kebetulan itu pun akhirnya kita juga nggak kepikiran bahwa nyewanya itu harus 2 hari gitu kan. Nggak mungkin kita syuting itu mulai dari pagi ya kan, biasanya kita syuting dari pagi selesai jam 12 siang, itu kan terlalu cepat dan terlalu diburu-buru. Kita sempat bingung lokasi syuting itu di mana gitu kan. Ini apa di mana ya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya dengan kerjasama tim Avalon juga cari-cari dan saya pun juga bantu cari-cari, kita dapatlah suatu apartemen di Jakarta. Dan di saat kesana luar biasa ya, itu sangat luar biasa. Kita mau syuting itu tempatnya di dalam situs website itu luas banget, luasnya. Pas kita baru nginjak ke situ dan lihat itu kecil banget, benar.
benar-benar kecil, benar-benar kecil banget. Tapi kita harus coba positive thinking. Pas udah sering berjalannya waktu dengan keterbatasan, ya udah kita syuting ini, kita setnya di sini, kita berpikir semuanya. Dan finalnya ternyata hikmahnya adalah tempat itu nggak tahu kenapa membawa energi yang besar buat kita di saat itu, sama tim juga. Dan malam-malam juga ada apa sih namanya, kayak panorama lampu ya, kayak panorama lampunya bagus banget di luar apartemen itu. Dan benar-benar semua pemain juga ke bawah moodnya. Itu satu. Untuk proses pembuatan lagunya, jujur saya ini take vokal 2 kali. Karena di tim sebelumnya waktu itu studionya lagi terpakai, jadi kita waktu itu ada solusi untuk get vokal di studio lainnya. Cuman itu nggak menjadi masalah sih, kita kurang cocok, yaudah kita take vokal lagi di saat itu. Terus apa lagi ya, kesulitannya sih benar-benar nggak ada ya. Bahkan kayak saya tanya-tanya sama Mas Rio juga selaku produser saya, kayak kok udah selesai sih mas, gitu. Ini serius nih udah selesai. Ini sampai kita udah bertanya-tanya. Wow, benar-benar kayak apa ya, lagu ini tuh alam semesta tuh kayak udah mendukung aja, ngeterusin aja. Jadi kalau misalkan saya ditanya hambatan, kayak samar banget, kayak hampir ada, memang ada hambatan, tapi semua samar, semua terlewati sangat dengan baik. Iya. Take vokal itu juga udah selesai gitu, nggak ada hambatan sama sekali. Makanya saya bilang sama Intan, sama teman-teman semua, ini lagu agak magic dan tahu apa gitu. Ini lagu kok kayak apa ya, kayak magic banget gitu. Semuanya kok terlaksana dengan baik, nggak ada hambatan. Sekalipun ada hambatan ada solusi, ada hambatan ada solusi, udah gitu. Jadi makanya terselesaikan dengan cepat. Saya juga sambil bisa kegiatan, Intan bisa sambil kegiatan, Mas Rio dan tim semua juga ada kegiatan juga. Udah, all is fine. Itu sih. Ya, nama saya Riki dari Hebo.com. Ya, tadi kan Ilyas bilang kan ini sendiri yang mengkodari ya. Nah, itu ada nggak adegan-adegan yang seperti dari kenangan Ilyas dengan Hana di video klip ini maksudnya? Jadi waktu itu tim video klip itu ada Mas Sep namanya. Mas Sep timnya mana? Oh saya pribadi gitu. Nanti saya juga bantu ngedere. Itu DOP. Oke. Nanti timnya jadi Mas Rio ada. Oke. Dan di saat itu nggak tahu kenapa naluri hati saya kayak udah deh, lo maju ya, slow yang ngasih tahu gimana proses video klipnya kayak gitu. Jujur, kita dibikinin apa sih namanya storyboard, ya bikin storyboard. Itu kita nggak masuk semua dari storyboard, itu semua instan. Adegan gelas, terus adegan Samya kayak gitu. Dan kalau boleh sedikit bercerita, almarhumah memang sangat suka sekali Samya, suka sekali itu. Dan sebenarnya kayak disitulah kayak pengadegan dimana emang dia suka iseng banget, kayak saya kan juga pribadi nggak terlalu suka makan pedas, dia suka kayak gitu. Dan kemiripan di situ satu. Terus habis itu yang lebih kemiripannya adalah sisi emosional. Aku udah bilang sama Intan emosional dia di sini, dan di sini. Dan demi Allah saya merinding banget di saat Intan bermain di klip itu. Saya bilang, Intan kayak bukan kamu Intan. Oh kamu main emosional bisa mirip banget sama dia. Saya pun sampai nggak percaya gitu. Saya taunya Intan biasanya di sinetron yang perannya galak banget gitu. Tiba-tiba di situ soft banget, kayak perempuan, bener-bener perempuan gitu kan. Iya juga sih. Perempuannya bener-bener, aduh gimana ya? Lembut banget. Dan saya pun juga bener-bener nggak percaya. Tapi makanya saya pas selesai after video clip itu benar-benar saya tepuk tangan terus sama Intan. Dan sekali lagi buat teman-teman boleh tepuk tangan sama Intan,
karena luar biasa banget dia memainkan peran itu, benar-benar sangat totalitas kayak gitu. Dan itu sih lebih sisi emosionalnya itu kayak gitu. Nah, Kak Ilyas kan selama proses pembuatan ya, bintang dari Insert ya. Kan sama proses pembuatan lagu ini kan mungkin ada nggak sih kayak almarhum Kak Hana tuh kayak hampir pemimpinnya Kak Ilyas mungkin sama pembuatan lagu. Jujur ya, kalau sebelum pembuatan lagu pun dia sering sih kalau di saya, sering banget, sering. Jadi sampai hari ini pun dia juga masih sangat sering memilih saya. Saya nggak tahu kenapa, bahwa mungkin itu pesan batin yang disampaikan bahwa aku baik-baik aja kok di sini, aku bahagia di sini, kamu nggak usah khawatir gitu. Karena ada beberapa mimpi yang saya di saat itu sampai nggak percaya bahwa itu mimpi gitu. Dan satu kali lagi saya menciptakan lagu ini juga karena dukungan sih. Saya nggak nyangka juga dukungan dari Intan, dukungan dari teman-teman gitu. Karena saya punya rasa kehilangannya begitu dalam, ditambah lagi dengan pengalaman Intan juga, ditambah lagi dengan pengalaman yang lainnya, jadi membawa lagu itu jadi semakin dalam gitu. Dan pas proses video klip itu masih mimpi, masih terus mimpi bahwa apa ya. Dan lagu itu ketika saya setel di mobil gitu, kayak Intan mengajarkan kepada saya di saat itu, Intan, nanti lo juga akan dapat momennya ketika lo bisa menyampaikan pesan ke orang yang ninggalin kita gitu. Dengan apapun itu lo bisa menyampaikan, ada suatu saat lo bisa. Sempat gak percaya sih kan, jujur gak percaya, apaan sih gitu. Dan akhirnya ternyata bisa. Dengan lagu ini saya setel di mobil, saya setel gitu kan, saya bisa mendeliver kayak lagu ini tuh kayak semacam kuota internet untuk kesana gitu. Saya berpikir, saya setel lagu ini di mobil, saya tanya, kamu lagi apa ya? Baik-baik aja kan di sana? Semoga bahagia ya di sana, jangan termakan. Saya sedikit kayak deliver apa pesan saya, apa ya di dalam hati saya gitu, saya sampaikan ke beliau, kayak terasa deliver gitu, nggak tahu kenapa. Makanya ini lagu nggak tahu pas lagi aku setel kan, jadi kayak ya kayak semacam kuota internet gitu. Iya, itu sih Intan. Mungkin Intan mau menambahkan? Gila ya, matanya udah berair dia udah gemeter nih ngomongin ini. Udah. Satu lagi. Yes, oke lah, kalau inspirasi lagu ini dari Sok almarhum ya. Tapi kalau dari judulnya tatapan terakhirmu, apa sih yang mau milih ambil judul itu yang buat inspirasi gue sendiri? Tatap terakhirmu itu saya buat judul ini, jujur saya juga punya pengalaman pribadi saya juga mengambil tatap terakhir dari pengalaman Intan dan semua teman-teman yang saya dapat cerita itu. Kalau dari pengalaman saya di saat itu, nggak tahu kenapa pas saya lihat almarhumah waktu itu, sampai saya buka jenazahnya dan dia senyum sama saya, itu senyum. Dan saya syok sih kenapa dia sampai di nafas terakhirnya dan dia bisa senyum gitu. Sampai saya bertanya sama diri saya, setotalitas itukah perasaan dia buat saya gitu. Saya sampai minder gitu, dan oke, saya cuma di situ, saya cuma bisa berdoa. Saya di situ juga cuma campur aduk aja gitu kan, campur aduk aja dalam arti kayak ini mimpi nggak sih, saya bertanya-tanya kayak gitu. Dan banyak juga inspirasi dari teman-teman tatap terakhir, kayak si Intan lihat almarhum suaminya gitu kan, di saat suaminya apa ya,
suka bercanda-canda gitu, apalagi kita juga pernah beberapa momen cerita tentang dia ngerawat di rumah sakit kayak gitu, tentang apa ya, canda-candaan dia, sisi nyebelin almarhumah kayak gitu, almarhum suami kita kayak gitu, dia cerita semua. Terus saya juga dapat cerita dari kerabat saya, Ibnu juga dia cerita sahabatnya itu meninggal, itu teman kerabat apa seperjuangan kayak gitu. Tiba-tiba dia meninggal, tatap terakhirnya bahwa dia udah lu lanjutin aja karir gitu kan. Dia berpesan teman sahabat saya itu. Terus habis itu kayak dengan semangat dia, pokoknya si sahabatnya teman saya itu kayak memberikan support gitu di dalam tatap terakhirnya. Terus banyak sih cerita dari teman-teman Instagram juga ada yang ke saya, Kak aku juga ingat banget pacar aku, Kak aku juga banget ingat suami aku. Itu semua, terus saya jadi kayak punya imajinasi, kayak punya bayangan, wah tatap terakhir mereka yang hilang tuh seperti apa ya kayak gitu. Pasti sangat menyentuh gitu kan, apalagi pasti kenangan itu pasti sangat ada gitu sih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.